Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Biokimia kelas B Indralaya dengan anggota saya Eka Setia Putri, saya Anastasia, saya Ranisa Fitri, saya Devira Agustin. Pada video kali ini kami akan membahas mengenai fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pemanfaatan energi cahaya yang berasal dari energi matahari oleh kloroplas tumbuhan untuk mengubah menjadi energi kimiawi yang disimpan dalam bentuk gula dan molekul organik lainnya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Pertumbuhan dan produktivitas tanaman dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Cahaya matahari merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi produktivitas tanaman karena tidak semua tanaman memerlukan intensitas cahaya yang sama dalam proses fotosintesis. Cahaya matahari mempunyai pengaruh baik langsung maupun tidak langsung dalam suatu lingkungan. Proses perkembangan yang dikendalikan cahaya ditemui pada semua tahap pertumbuhan organisme fotosintetik. Jensen et al. 2014 mengemukakan bahwa proses fotosintesis dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal maupun internal. Faktor eksternal yang berpengaruh adalah cahaya, karbon dioksida, air, suhu, dan mineral. Faktor internal yang dapat mempengaruhi proses fotosintesis antara lain struktur sel, kondisi klorofil, dan produk fotosintesis, serta enzim-enzim dalam organ fotosintesis. Fotosintesis adalah reaksi penting pada tumbuhan yang berfungsi mengkonversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang disimpan dalam senyawa organik. Cahaya matahari diperlukan tanaman sebagai sumber energi untuk menjalankan reaksi pada fotosintesis. Tanaman sebagai organisme autotrof membuat molekul organik sendiri dari bahan mentah anorganik yang diperoleh dari lingkungannya. Daun adalah tempat utama terjadinya fotosintesis. Energi yang digunakan untuk fotosintesis berasal dari cahaya matahari yang diserap oleh kloroplas di dalam daun. Bahan yang digunakan untuk fotosintesis adalah air dan karbon dioksida. Air sebagai bahan dalam tanah menyebar dari akar melalui silem. Karbon dioksida sebagai bahan di udara masuk melalui stomata. Produk yang dihasilkan dari fotosintesis adalah glukosa yang merupakan produk fotosintesis berenergi tinggi yang menyebar ke seluruh bagian tanaman lewat floem. Oksigen adalah produk fotosintesis yang keluar dari daun melalui stomata. Klorofil adalah pigmen menyerap cahaya yaitu radiasi elektromagnetik pada spektrum cahaya tampak. Energi cahaya yang diserap klorofil inilah yang menggerakkan sintesis molekul dalam kloroplas. Kloroplas terutama di dalam sel mesofil yaitu jaringan yang terdapat di bagian dalam daun. Energi mengalir ke dalam suatu ekosistem sebagai cahaya matahari dan meninggalkannya dalam bentuk panas. Fotosintesis suatu proses di mana organisme yang memiliki kloroplas mengubah energi cahaya matahari menjadi energi kimia yang melibatkan dua lintasan metabolik yaitu reaksi terang yang mengubah energi matahari menjadi energi seluler dan reaksi gelap pada siklus Calvin yang mereduksi karbon dioksida menjadi CH2O. Pada dasarnya, rangkaian reaksi fotosintesis dapat dibagi menjadi dua bagian utama, reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang terjadi pada grana, sedangkan reaksi gelap terjadi di dalam stroma. Dalam reaksi terang, terjadi konversi energi cahaya menjadi energi kimia dan menghasilkan oksigen. Sedangkan dalam reaksi gelap, terjadi seri reaksi siklik yang membentuk gula dari bahan dasar CO2 dan energi. Energi yang digunakan dalam reaksi gelap diperoleh dari reaksi terang.
Pada proses reaksi gelap tidak dibutuhkan cahaya matahari. Reaksi gelap atau siklus Kelvin bertujuan untuk mengubah senyawa yang mengandung atom karbon menjadi molekul gula. Reaksi terang fotosintesis pada membran tilakoid. Reaksi terang adalah proses untuk menghasilkan ATP dan reduksi NADPH2. Reaksi ini memerlukan molekul air dan cahaya matahari. Proses diawali dengan penangkapan foton oleh pigmen sebagai antena. Reaksi terang melibatkan dua fotosistem yang saling bekerja sama, yaitu fotosistem 1 dan 2. Fotosistem 1 berisi pusat reaksi P700, yang berarti bahwa fotosistem ini optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan fotosistem 2 berisi pusat reaksi P680 dan optimal menyerap cahaya pada panjang gelombang 680 nanometer. Siklus Kelvin menggunakan ATP dan NADPH untuk mengkonversi CO2 menjadi gula. Siklus Kelvin memiliki 3 tahap. Yang pertama, sebuah molekul CO2 dikonversi dari bentuk inorganiknya menjadi molekul organik atau fixation melalui pengikatan ke gula 5C atau ribulose bifosfat atau RUPB, dikatalisis oleh enzim RUPB karboksilase. Bentuk gula 6C pecah menjadi 3 fosfoglyceride. Tahap kedua, tiap molekul 3 fosfoglyceride menerima tambahan grup fosfat membentuk 1,3 bifosfoglyceride. NADPH dioksidasi dan elektron yang ditransfer ke 1,3 bifosfoglyceride memecah molekul dengan tereduksi menjadi glyceride dehid 3-fosfat. Ketiga, tahap terakhir dari siklus ini adalah regenerasi RUPB. Glyceride dehid 3-fosfat dikonversi menjadi RUPB melalui sebuah seri reaksi yang melibatkan fosforilasi molekul oleh ATP. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.